akhiratlah yang akan kekal abadi. Kemudian digambarkan ayat ke-65-nya di surah Al-Ankabut ini tentang karakter manusia. Fa idza raqibu fil fulki da'awullah mukhlishina lahu. Ini gambaran kalau supaya bisa dipahami oleh manusia yang apabila manusia naik kapal pasti dia akan berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan. Tapi falamma najahum ilal bari idza hum yus. Ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke daratan, dia berbuat musyrik. Apa artinya dari ayat ini? Ternyata karakter dan sifat manusia itu ingatnya kepada Allah di saat sedang mendapat penderitaan. Sifat manusia itu ingatnya kepada Allah di saat sedang mendapat susah, dapat penderitaan. Kata orang Sunda mah gusti deui lah. Tapi setelah dihilangkan susahnya, ingat juga nggak kepada Allah? Terus ingat nggak? Nah, kita lihat dulu surah Yunus ayat ke-12, surah ke-10. Wa idza massal insana ad-durru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'iman falamma kashafna 'anhu durrahu marra ka'an lam yad'una ila durrin massa kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu darinya, dia kembali ke jalan yang sesat, seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang yang melampaui batas apa yang mereka kerjakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza massal insana dhurrun da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'iman. Ketika manusia ditimpa bencana, ditimpa penderitaan, ujian dari Allah, kasusah, kabingung, da'ana kata Allah. Siapapun apabila mendapat ujian dari Allah berupa kesusahan dan penderitaan akan berdoanya kepada Allah. Ngadu kepada Allah supaya juga siapapun manusianya dengan berbagai macam cara yang ia lakukan. Di jambihi au qa'idan au qa'iman, sambil duduk, sambil berbaring, sambil berdiri berarti dengan berbagai macam cara ia lakukan untuk menghilangkan penderitaan yang ada dalam dirinya. Gusti deui. Tapi bagaimana akhirnya? Falamma kasyafna durrahu marra ka'alam yaduna ila durrin massa. Setelah Allah menghilangkan kesusahannya, penderitaannya, malah dia kembali kepada sikap semula seperti tidak pernah berdoa kepada. Kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Demikianlah orang yang sikapnya melewati batas, melampaui batas, suka memandang baik terhadap apa yang mereka lakukan. Ini karakter manusia. Makanya di surah Al-Ankabut tadi ayat yang ke-65, wa idza raqibu fil fulki da'awallah mukhlishina lahu-d-din falamma najjahum ilal barri idza hum yush. Malah kita lihat surah Luqman surah ke-31. Alam tara annal fulka tajri fil bahri bi ni'matillahi liyuriyakum min ayati inna fi dzalika la ayatin likulli sabarin syakur. Wa idza ghasyiyahum mawjun kadhulali da'awullaha mukhlishina lahu-d-din falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasid wa ma yaj'aluna
yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur. Tidakkah engkau memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan hikmat Allah agar diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesarannya? Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi setiap orang yang sangat sabar dan banyak bersyukur. Dan apabila mereka digulung ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus. Adapun yang mengingkari ayat-ayat kami hanyalah pengkhianat yang tidak berterima kasih. Ini pun Allah menggambarkan tentang karakter manusia ketika menghadapi ujian yang datang dari Allah, yang seharusnya disikapi dengan sikap sabar dan syukur. Di dua ayat ini dengan jelas Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna fulka tajri fil bahri bi nikmatin. Tidakkah Anda memperhatikan kata? Sungguhnya kapal yang berlayar di lautan itu tidak lepas daripada nikmat Allah. Ya Allah. Makanya liyuriyakum min ayati, supaya Allah memperlihatkan kepada kalian dari sebagian ayat-ayatnya. Gambaran di sana adalah lautnya, ikannya dan sebagainya. Itu ayat dari Allah. Makanya inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Inilah ayat dari Allah. Nasihat dari Allah bagi orang yang mau bersikap sabar. Bagi tiap-tiap orang yang bersabar dan bersyukur. Ini menggambarkan bahwa di dunia ini seperti kita berada di tengah lautan yang ada ombak badainya. Seperti kita jalan di jalan saja kan, tidak semuanya rata. Ada yang renyulan, gitu. Ada yang ratanya dan sebagainya dan sebagainya. Ada yang terjal, hanya mundur kata orang Sunda. Begitulah menghadapi hidup, tidak semuanya kita senang, kadang-kadang ada sedihnya. Digambarkan seperti itu. Makanya ketika menghadapi ujian, Allah mengharapkan likulli sabarin syakur. Ketika diuji kita harus bersikap sabar, malah kita mendapat nikmat bersikapi dengan sikap syukur. Falamma najjahu ilal barri faminhum muhtasin. Ketika Allah melepaskan dan menyelamatkan mereka dari ombak badai tadi, dari lautan, supaya selamat sampai ke daratan, ada sebagian manusia yang bisa menempuh jalan yang lurus. Biasa kalau tengah lautan Pak, ombak gede atau di gunung, angin gede, minta kepada Allah supaya diselamatkan. Kalau saya selamat sampai ke darat atau saya sampai ke rumah selamat, saya akan menjadi orang yang baik. Saya akan berbuat apa saja kebaikan-kebaikan yang Allah perintahkan. Tapi ternyata kebanyakan setelah diselamatkan, benar enggak? Itu soalnya tadi Gusti ke di lautan, nama kubahabi we Gusti matok pipiluan gitu kan. Nah ini karakter manusia kata Allah. Nah inilah hadirin, maka wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur. Tidak ada yang membantah menentang ayat-ayat kami kecuali manusia-manusia pengkhianat dan sikapnya. Nah ini dengan 3 ayat ini begitu jelas untuk kita mengevaluasi terhadap apa yang telah kita lakukan dalam menjalani hidup ini, dalam melakukan perjalanan hidup ini, yang ternyata hidup kita ini sangat singkat. Dunia ini adalah dunia yang akan menghadapi kehancuran, yang ternyata kata Allah tadi yang disebut kehidupan itu adalah kita lihat surah ke-6 ayat 34. Laqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna
qad ja'aka min naba'il mursalin. Ya Allah. Dan sesungguhnya rasul-rasul sebelum engkau pun telah didustakan, tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka sampai datang pertolongan kami kepada mereka, dan tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimat atau ketetapan Allah, dan sungguh telah datang kepadamu sebagian dari berita rasul-rasul. Jadi yang diuji itu bukan kita saja. Rasul pun habis-habisan diuji, malah disebut oleh Nabi asyaddul bala alal anbiya. Ujian cobaan yang paling gede itu menimpa Rasul, para nabi, juga manusia-manusia mukmin yang merindukan hidup seperti Rasul, yang berupaya untuk mengikuti contoh-contoh Rasul. Panggedena musibah. Makanya tidak ada nabi yang tidak sabar kan? Sehingga turunnya pertolongan Allah. Oh, jadi lamun sabar mah bakal turun pertolongan, itu janji Allah. Berarti dalam menghadapi hidup yang banyak ujian di dunia ini, sebagai Nabi menghadapi tantangan yang begitu hebat dalam melaksanakan misi kerasulannya, misi dakwahnya, ingin menyelamatkan orang, memperbaiki orang supaya tidak celaka, dihadang dengan berbagai ujian dan cobaan, ternyata disikapi kusoban. Jadi datang turun pitulung Allah, pertolongan Allah. Akhirnya selamat. Yang menentang ya hancur akhirnya. Kalau kembali tadi ke ayat yang ke-66 dari surah Al-Ankabut, liyakfuru bima atainahu. Mereka mengingkari apa yang telah diberikan oleh Allah. Waliyaman tahu, silakan kalau kalian berpesta pora, bersenang-senang dalam kekafiran kalian. Ya Allah, tapi pasaufa ya'lamu, nanti kalian akan tahu akibatnya. Ternyata akibat-akibat buruk selalu dihadapkan kepada manusia-manusia yang tidak sabar, tidak bersyukur, menentang terhadap aturan-aturan Allah. Kemudian terakhir kita lihat surah ke-57 ayat 20. Surah Al-Hadid ayat ke-20. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal awlad kamathali ghaythin 'ajabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran wa fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan singgah gurauan, berhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras, dan ada ampunan dari Allah serta keridhoannya, dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan di atas. Ini diingatkan kembali oleh Allah di ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasanya i'lam. Ketahuilah. Kalian sadarilah. Annamal hayat dunya lahu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takatsuru fil amwali wal. Ternyata dunia ini adalah senda gurau dan permainan, malah perhiasan, saling bangga. Ya Allah, ya Allah.
saling membangga-bangga kaituna banyak anak, harta dan keturunan. Harta wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal kalau harta jeung anak di dunia mah gitu. Ternyata itu tidak bisa dipertahankan, kata kamar tadi goibin ajabal kufan nabat summa yahidu fatarahu mus. Ternyata digambarkan kepada hujan yang air tanaman-tanaman, ternyata setelah tanaman menjadi kuning, akhirnya menjadi hancur. Berarti gambaran bahwa baik apa saja yang kita miliki tidak bisa sedangkan kita akan menghadapi akhirat. Wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun min rabbihim wa ridwan. Di akhirat itu ada azab yang keras, azab yang dahsyat, malah ada ampunan serta ridho dari Allah. Itu kembali kepada amal kita kan. Kalau kita selama di dunia ini tidak membekali diri dengan iman dan amal soleh, yang pulang kepada Allah akan menghadapi azab Allah. Kalau di dunia kita mau merubah di setiap kesalahan-kesalahan kita ada harapan mendapatkan ampunan dan ridho Allah. Ingat kata Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'u. Tidak ada kehidupan dunia, hanya kesenangan yang penting. Ya Allah, kita berkumpul dengan keluarga, berkumpul dengan teman, kita mati tinggal coba bayangkan. Nah maka inilah dunia pantas kata Ali bin Abi Thalib sebagai darul amal, bukan darul jaza. Dunia sebagai tempatnya untuk banyak beramal, bukan untuk mendapatkan kita balasan dari Allah. Kalau akhirat darul jaza, bukan darul amal. Akhirat adalah tempatnya untuk mendapatkan balasan terhadap amal yang kita lakukan selama kita di dunia, bukan saatnya kita beramal. Nah oleh karena itu dengan keterangan-keterangan tadi yang sangat mendasar ini dan global ini, marilah kita jadikan acuan untuk kita bersikap syukur terhadap anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kita, sekecil dan sebesar apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita ini, sehingga kita mampu menjadi orang yang pandai bersyukur nikmat yang Allah janji di surah Ibrahim ayat ke-7, la in syakartum wa la in kafartum. Kalau kita syukur, Allah akan menambah. Kalau kita kufur, tidak pandai mensyukuri nikmat, kita akan berhadapan dengan azab Allah. Demikian juga, marilah kita bersabar dalam menghadapi ujian-ujian yang menimpa kita, sebab tidak ada mungkin, tidak ada yang tidak diuji Allah. Oleh karena itu, semoga Allah menempatkan kita sebagai hamba yang taat beribadah kepada Allah, yang mensyukuri nikmatnya dan dimasukkan yang diselamatkan baik dunia maupun akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.